Halo semuanya, di video ini saya akan membahas lanjutan konfigurasi tentang Kubernetes ya. Kalau di video sebelumnya mungkin saya sudah sempat bahas terkait dengan konfigurasi awal atau setup awal yang perlu dilakukan di dalam Kubernetes. Contohnya misalkan untuk setup load balancer, karena kalau misalkan kita akan deploy atau jalankan Kubernetes di environment lokal gitu ya atau di on-prem. Nah, kurang lebih salah satu concern-nya adalah terkait dengan load balancer. Kemudian selain itu juga ada tentang ingress class controller. Nah, ini salah satu fungsinya untuk external access juga tapi lebih diperuntukkan untuk web service gitu ya yang bentuknya HTTP atau HTTPS. Begitupun untuk resource atau objek yang lain gitu. Contohnya misalkan seperti storage class. Nah, sekarang mungkin saya akan coba bahas gimana sih caranya supaya nantinya Kubernetes cluster yang kita bangun ini bisa memprovide untuk urusan SSL sertifikat. Khususnya di sini menggunakan Trusted SSL ya, atau menggunakan Trusted HTTPS. Nah, untuk mendukung hal tersebut, memang di sini kita perlu melakukan beberapa konfigurasi ya, agar nantinya kita bisa mendapatkan Trusted SSL sertifikat yang biasanya kita bisa dapatkan melalui Let's Encrypt. Dan pada konteks ini mungkin di sini saya akan coba demonstrasikan. Jadi memang ada beberapa bagian yang nantinya saya akan gunakan, diantaranya untuk DNS manajemennya di sini saya akan menggunakan Cloudflare. Kemudian untuk nge-generate sertifikatnya nanti saya akan gunakan Let's Encrypt ya, karena ini free. Dan objek lainnya diantaranya ada Nginx Ingress Controller. Dan untuk urusan sertifikatnya nanti saya akan gunakan yang namanya Cert Manager. Jadi pastikan sebelum nanti kita coba instalkan Cert Manager-nya di dalam Kubernetes cluster, beberapa hal terkait dengan konfigurasi awal harus kalian penuhi dulu gitu ya. Di antaranya yang paling utama adalah Ingress Controller. Nah, untuk sertifikat ini sebetulnya kebutuhannya untuk apa? Jadi misalkan kita ingin membangun atau menjalankan aplikasi yang sifatnya web-based gitu ya. Pastinya kita memerlukan SSL sertifikat. Jadi contoh misalkan kalau saya buka di sini xcalidraw.com, kalau kalian lihat kan di sini dia ada SSL sertifikatnya dan dia trusted gitu ya. Jadi untuk sertifikat sendiri yang ideal itu yang trusted. Artinya memang ini terverifikasi secara valid. Atau bisa juga kita gunakan self-sign certificate. Cuma biasanya itu banyak digunakan untuk private environment gitu ya, untuk jaringan yang private. Tapi kalau untuk kebutuhan publik biasanya kita perlu gunakan yang Trusted HTTPS. Nah, salah satunya untuk mendapatkan hal tersebut kita bisa menggunakan Let's Encrypt atau kita juga bisa membeli sertifikat yang berbayar. Oke ya, jadi sekali lagi untuk hal ini mirip-mirip seperti yang pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya, tapi pada waktu itu mungkin saya membahasnya menggunakan traffic gitu ya, untuk mengamankan beberapa service yang ada di belakang load balancer. Nah, untuk sekarang kita akan coba implementasikan hal yang sama tapi di environment Kubernetes. Oke ya. Sebelum ke sana, jadi langkah pertama mungkin ada beberapa persiapan dulu yang perlu kita lakukan. Di antaranya pastikan kita memiliki public domain gitu ya. Dan public domainnya di sini sudah saya daftarkan ke Cloudflare. Jadi untuk DNS manajemennya di sini saya akan gunakan Cloudflare gitu ya. Nah, mungkin langkah pertama di sini saya akan buatkan satu buah subdomain. Jadi ini subdomainnya ini saya buat seperti ini ya, lokal. Jadi kurang lebih kalau lengkapnya nanti jadi local.diyproject.site. Jadi semua aplikasi web nantinya yang saya jalankan di Kubernetes cluster akan diekspos melalui nama subdomain ini gitu ya. Nah, supaya nanti bisa mendukung wildcard domain, mungkin saya akan tambahkan seperti ini penulisannya ya. Jadi *local.diywebproject.site. Nah, kemudian untuk alamat IP address-nya ini diisikan berapa. Nah, untuk melakukan request DNS menggunakan Cert Manager, sebetulnya ada dua mekanisme yang nantinya bisa kita lakukan. Yang pertama menggunakan HTTP Challenge atau menggunakan yang namanya DNS Challenge. Nah, bedanya apa? Mungkin sedikit saya jelaskan dulu gitu ya, biar kalian tahu flow-nya. Kalau kita di sini ingin melakukan request sertifikat ke Let's Encrypt dengan menggunakan metode HTTP Challenge. Jadi yang pertama, di sini kita perlu
tambahkan DNS record-nya terlebih dahulu. Karena contohnya di sini menggunakan Cloudflare, pastinya kita perlu tambahkan DNS record seperti ini, dan untuk alamat IP-nya adalah alamat IP dari ingress controller-nya. Nah, kebetulan memang Kubernetes yang saya jalankan sekarang itu tidak diekspos ke publik, artinya untuk alamat IP ingress controller-nya nggak bisa langsung diakses dari luar gitu ya. Jadi, kalau misalkan kalian ingin menggunakan HTTP challenge, pastikan alamat IP ingress-nya itu terekspos keluar gitu. Ya, salah satu syaratnya ya, kalian perlu punya IP public gitu, yang sudah diarahkan ke ingress controller-nya. Nah, secara proses kurang lebih seperti ini ya. Jadi, memang ada 7 tahapan totalnya, sampai benar-benar nanti sertifikatnya tergenerate gitu ya. Yang pertama di sini yang tadi saya sebutkan, jadi kita create DNS dulu, kemudian nanti pada saat kita request sertifikat, nantinya Cert Manager itu akan melakukan semacam expose terlebih dahulu ke ingress class controller-nya. Kemudian nanti setelah itu dia akan melakukan request ke Let's Encrypt. Dari Let's Encrypt nanti dia akan melakukan DNS lookup, ngecek apakah DNS yang kita request atau sertifikat yang kita request DNS-nya valid atau enggak. Kalau misalkan valid, nanti dia akan melakukan verifikasi ke ingress controller-nya gitu ya, bahwa valid atau enggak. Kalau valid, nanti dia akan memberikan sertifikat yang sudah di-generate gitu. Dan nantinya akan tersimpan di dalam secret yang ada di Kubernetes. Kurang lebih seperti itu lah ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan DNS challenge, ini mungkin secara flow jauh lebih simple dibandingkan sebelumnya, tapi kurang lebih prosesnya sama ya. Nah, kalau kita menggunakan DNS challenge, untuk IP-nya sendiri sama ya, seperti tadi, kita perlu tambahkan DNS record, kita mau pakai DNS yang mana, dan untuk alamat IP-nya ini mungkin bisa kita isikan asal saja. Karena yang penting nantinya Cert Manager ini bisa memvalidasi bahwa alamat DNS tersebut ada atau enggak gitu ya, untuk nantinya diverifikasi oleh Let's Encrypt. Nah, untuk case ini mungkin saya akan lebih menggunakan mekanisme yang kedua ya, menggunakan DNS challenge. Nah, memang mekanisme yang kedua ini nantinya kita memerlukan API token dari si Cloudflare untuk kita integrasikan dengan Cert Manager-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin di sini saya coba tuntaskan dulu untuk konfigurasi bagian Cloudflare-nya. Jadi karena saya akan gunakan DNS challenge, yang penting DNS-nya terdaftar gitu. Untuk alamat IP address-nya ini nggak harus diarahkan ke IP ingress-nya atau IP public ingress-nya, tapi tuliskan asal aja nggak masalah. Kalau sudah, untuk proxy statusnya ini saya matikan saja. Kalau sudah, tinggal kita save. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Langkah selanjutnya, di sini kita perlu siapkan satu buah token gitu. Untuk mendapatkan token, khususnya di Cloudflare, kurang lebih kita bisa masuk ke bagian overview seperti ini. Kemudian di bawah ini nanti kita bisa klik tombol get your API token. Nah, di sini mungkin sudah ada beberapa token yang tergenerate gitu ya. Jadi kita tinggal create token saja. Nah, kalau kita mengacu pada dokumentasi Let's Encrypt-nya, kurang lebih pada saat kita akan menggunakan Cloudflare, cara mendapatkan tokennya itu seperti ini ya. Jadi ada dua mekanisme juga. Kita bisa gunakan API token atau bisa juga menggunakan API key. Nah, di sini pun dijelaskan caranya. Kalau kita mau pakai API token, kita harus akses ke menu mana saja. Kalau misalkan menggunakan API key, kemana saja gitu ya. Nah, mungkin di sini saya akan coba tunjukkan untuk kita menggunakan API token. Jadi di sini katanya kita masuk ke API token, kemudian masuk ke menu API token lagi seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang edit zone DNS. Tinggal kita pilih use template saja. Nah, untuk DNS-nya di sini aksesnya adalah edit ya. Kemudian kalau kita merefer dokumentasi tadi, kita perlu tambahkan zone, kemudian bagian ininya kita pilih zone juga, tapi di sini aksesnya read saja. Nah, kemudian untuk zone resource-nya mungkin saya akan spesifik gunakan sekarang. Di sini DIY-project.site. Kalau sudah, ini tinggal continue to summary ya, dan selanjutnya kita tinggal create token saja seperti ini. Nah, ini tinggal di copy saja, silakan kalian amankan karena kalau sudah kembali, ini nanti nggak akan bisa dilihat lagi. Intinya silakan kalian catat saja.
Nah, mungkin untuk bagian ini saya abaikan dulu. Kemudian kita akan fokus untuk nginstalin terlebih dahulu Cert Manager-nya di dalam Kubernetes. Nah, mungkin di sini saya sedikit tunjukkan untuk proses instalasinya. Jadi kalian bisa mengikuti dokumentasi yang ada di certmanager.io. Di sini sudah cukup lengkap. Ada beberapa macam metode instalasi, bisa menggunakan manifest, bisa menggunakan Helm chart atau yang lain. Nah, mungkin di sini untuk mempermudah, di sini saya akan instalkan menggunakan Helm chart. Nah, pastikan buat kalian yang akan menggunakan Helm chart ya aplikasi Helmnya itu sudah terinstall ya. Nah, jadi yang pertama di sini katanya kita tambahkan dulu reponya ya. Mungkin di sini saya sekalian saja, saya copy dan saya coba munculkan. Di sini saya sudah masuk ke Kubernetes masternya. Mungkin di sini saya cek dulu apakah reponya sudah pernah saya tambahkan. Misalkan saya ketikkan seperti ini ya, Helm repo Cert Manager. Kalau misalkan sudah ada berarti sudah pernah saya tambahkan. Kalau misalkan belum ya tinggal ditambahkan saja dengan perintah seperti ini ya, Helm repo add seperti yang ada di dokumentasi. Kurang lebih seperti itu. Ini saya clear dulu. Kemudian kalau sudah tinggal Helm repo update dan selanjutnya tinggal mengikuti dokumentasi saja. Nah, di sini untuk nginstalin Cert Manager menggunakan Helm chart kurang lebih perintahnya seperti ini. Jadi mungkin bisa saya langsung eksekusi saja kali ya. Nah, di sini saya balik lagi ke terminalnya. Mungkin saya ulang dulu untuk lihat nama helmnya itu apa di sini. Nah, saya akan gunakan yang ini ya. Ini saya copy dulu. Kalau sudah tinggal saya installkan saja. Caranya tinggal helm -n. Misalkan saya akan letakkan di namespace Cert Manager, kemudian install, nama helmnya apa atau nama rilisnya gitu ya. Di sini saya kasih nama misalkan Cert Manager juga, kemudian adalah nama rilisnya atau nama helmnya apa, sesuai dengan yang ada di sini. Kalau sudah, saya coba cek dulu. Karena kalau tidak salah, Cert Manager ini perlu kita installkan juga custom resource definition-nya. Jadi kita tambahkan opsi --set install CRD sama dengan true. Seperti ini ya. Kemudian karena namespace-nya itu belum ada, jadi saya perlu tambahkan opsi --, create namespace. Seperti ini. Dan saya tambahkan debug untuk ngecek apakah ada masalah atau enggak pada saat proses deployment-nya. Oke ya. Kurang lebih seperti ini, jadi cukup simple kalau menggunakan Helm chart, kita tinggal eksekusi dengan satu perintah, nanti otomatis semua resource yang dibutuhkan atau objek yang dibutuhkan itu otomatis dibuatkan. Berbeda kalau misalkan kita menggunakan manifest YAML gitu ya, itu kan kita perlu eksekusi satu persatu gitu, mulai dari config map-nya mungkin, daemon set-nya, dan sebagainya. Oke, untuk bagian ini kita tunggu dulu sampai dengan proses deploying-nya selesai. Ya, kalau kita lihat di sini prosesnya sudah selesai, kita coba cek dulu. Tadi kita coba deploy di namespace Cert Manager ya. Mungkin saya ketikkan seperti ini saja, kubectl -namespace. Namespace-nya apa tadi? Cert Manager. Kemudian saya get all. Sorry, typo. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada 3 buah pod ya. Ada CA injector, ada Cert Manager-nya, ada Cert Manager webhook. Dan semuanya sudah running. Untuk servisnya juga sudah terbuatkan. Ada deployment dan replica set juga. Artinya nggak ada masalah untuk deployment Cert Manager-nya. Nah, langkah selanjutnya, kalau kita lihat dari dokumentasi, setelah proses instalasi, karena nantinya Cert Manager ini perlu melakukan challenge request ya ke Let's Encrypt. Jadi kita perlu tambahkan yang namanya issuer. Nah, di sini ada configuring issuer gitu ya. Nah, di sini kita pilih yang ACMI. Di dalam ACMI itu ada beberapa subproses juga, ada beberapa sub bagian. Di antaranya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, kita bisa menggunakan HTTP challenge atau DNS challenge. Nah, kita fokus ke yang DNS challenge, dan DNS management yang saya gunakan saat ini menggunakan Cloudflare. Jadi kita pilih yang Cloudflare. Nah, seperti yang tadi ya, untuk pembuatan token itu sudah. Nah, selanjutnya mungkin kita perlu buatkan secret untuk menyimpan token yang tadi sudah kita buat di Cloudflare. Nah, caranya seperti apa? Mungkin di sini saya sudah sediakan template-nya ya. Di sini juga sebetulnya kalian tinggal copy paste aja seperti ini. Nanti tinggal diisikan API tokennya apa, sesuaikan dengan token yang sudah didapatkan atau di-generate di Cloudflare. Nah, saya balik dulu ke sini. Kalau nggak salah di sini saya sudah sediakan ada di dalam manifest. Kemudian di sini saya sudah
buatkan satu buah file ya, namanya Cloudflare API Token Secret.yaml. Ini adalah manifest untuk membuat secret di dalam Kubernetes. Nah, intinya sama seperti yang tadi, cuma di sini mungkin saya akan kopikan tokennya itu sesuai dengan token yang sudah di generate di Cloudflare sebelumnya. Nah, ini tinggal saya copy saja seperti ini, kemudian saya balik lagi dan saya paste di sini. Nah, intinya template-nya sama lah ya. Kalau sudah ini tinggal save. Dan kalau di template mungkin di sini tidak ada namespace, tapi di sini saya tambahkan namespace ya. Saya letakkan namespace-nya sama seperti saya menjalankan search manager-nya. Kalau sudah ini tinggal di save saja. Kemudian kita tinggal eksekusi saja. Perintahnya kubectl apply min f, kemudian nama manifestnya apa? Cloudflare API Token Secret.yaml. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita enter. Ini sudah ya, created. Dan saya clear dulu. Mungkin saya coba cek dulu. Ini ada di namespace search manager get secret. Ini harusnya sudah muncul nih. Dan kalau kalian pengen lihat isinya, tinggal get secret, nama secretnya apa, min o yaml. Seperti ini ya. Kalau sudah, kalian bisa lihat di sini. Ini API tokennya dan beberapa informasi lainnya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah definisikan secretnya, kita bisa definisikan untuk issuer-nya, atau di sini saya akan gunakan cluster issuer biar nantinya sertifikat tersebut bisa digunakan di luar namespace yang kita define gitu ya. Nah, caranya mungkin sama, cuma nanti beda di bagian jenisnya aja. Kalau ini issuer, nanti saya buat cluster issuer. Dan template-nya kurang lebih sama seperti ini ya. Mungkin lebih detailnya saya akan tunjukkan di sini. Saya coba nano dulu. Filenya itu cluster issuer YAML. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini saya langsung saja, namanya adalah Let's Encrypt, namespace-nya Search Manager, untuk emailnya ya silakan kalian sesuaikan gitu ya. Nah, untuk servernya sendiri, sebetulnya di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa gunakan Let's Encrypt yang staging atau yang production-nya gitu ya. Untuk yang staging memang nantinya pada saat kita nge-generate sertifikatnya bakal tergenerate, hanya saja memang tidak tervalidasi. Artinya tidak trusted gitu ya. Tapi kalau yang production itu sudah tervalidasi atau sifatnya trusted. Nah, bedanya cuma seperti itu saja. Nah, di sini saya akan coba langsung gunakan yang Let's Encrypt Production. Ini sudah sesuai. Jadi di sini ada solver. Saya pilih DNS challenge, kemudian providernya Cloudflare, dan tadi beberapa referensi secretnya ini tinggal kita panggil saja. Nama secret yang tadi kita buat apa, dan API tokennya itu disimpan di field mana gitu ya. Kebetulan di sini namanya API token. Jadi tinggal kita eksekusi saja. Oke, ini tinggal kita kubectl apply sama seperti yang sebelumnya, cluster issuer.yaml. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, tinggal kita cek kubectl get cluster issuer. Nah, seperti ini. Sudah ada Let's Encrypt. Kalau sudah, kita tinggal coba gitu ya. Cobain untuk nge-generate sertifikatnya. Caranya gimana? Mungkin di sini saya akan coba gunakan Nginx ya, Nginx web server. Kita akan coba deploy simple web server saja, dan nanti kita akan tambahkan ingress berikut dengan SSL sertifikatnya. Oke, di sini saya coba cek dulu. Nah, di sini sudah ada kebetulan ya Nginx-nya untuk Helm chart-nya, jadi nggak perlu saya download lagi. Tapi kurang lebih nantinya kalau misalkan kalian mau nginstalin Nginx menggunakan Helm chart, kalian tinggal tambahkan saja chart-nya ya. Nanti kalian bisa browsing, dan untuk ngedownloadnya kalian bisa gunakan seperti ini. Misalkan kita cari dulu kalau reponya sudah ada seperti ini ya. Kebetulan di sini saya gunakan Bitnami seperti ini, atau biar lebih jelas mungkin saya akan ulangi saja deh ya biar tergambar di kalian semua. Oke, saya akan download ulang Helm pool, nama chartnya apa ya, di sini Bitnami Nginx. Kalau sudah, nanti akan ada satu buah file. Ini tinggal kita ekstrak saja. Kemudian kita masuk ke directory Nginx yang sudah diekstrak. Oke, ini saya clear dulu, kemudian saya ls-l, dan yang perlu kita modifikasi adalah values YAML-nya. Kalau sudah, kita tinggal nano values.yaml, dan kita loncat ke bagian ingress-nya saja langsung ya. Nah, by default di sini ingress-nya itu tidak aktif. Mungkin di sini saya aktifkan dulu. Kemudian hostname-nya, untuk hostname-nya mungkin saya akan kasih nama kayak gini aja, appdemo.nginx, atau tadi saya buat itu .log
lokal gitu ya, appdemo.local.diy.project.site seperti ini. Karena kan bagian ini yang saya blok ya, local.diy.project tadi kan sudah kita tambahkan di Cloudflare gitu ya. Dan kita set wildcard, artinya semua nama yang ada di dalam subdomain ini itu otomatis nantinya akan terbaca. Nah, kurang lebih seperti inilah gambarannya. Kemudian kalau kita ingin menyisipkan SSL sertifikat, kita perlu tambahkan di annotation. Jadi sebetulnya di sini sudah ada contekannya. Kita tinggal panggil saja nih. Contohnya seperti ini. Dan untuk nama issuer-nya apa tadi? Let's encrypt ya. Jadi tinggal disesuaikan saja seperti ini. Let's encrypt, jangan sampai typo. Kemudian untuk nama ingress controllernya atau ingress kelasnya by default di sini menggunakan Nginx. Kemudian untuk bagian TLS-nya mungkin kita rubah ya jadi true supaya nanti dia otomatis nge-generate sertifikat. Oke, kalau sudah mungkin tidak ada lagi ya. Ini nggak perlu dulu. Intinya sekarang kita coba ingress-nya itu running berikut dengan kita tambahkan SSL sertifikat untuk Nginx-nya. Oke, kalau sudah ini saya simpan dulu, saya save, kemudian kita bisa installkan gitu ya. Oke, mungkin di sini saya akan installkan di namespace demo gitu ya. Misalkan namanya adalah appdemo, kemudian kita nge-refer ke values YAML, kemudian kita debug dan kita create namespace-nya seperti ini. Oke, di sini Nginx URL-nya sudah ada, HTTPS ya. Sebelum ke sana mungkin kita coba cek dulu kubectl min ndemo get all. Nah, ini pastikan podnya sudah running, kemudian kubectl min ndemo get ingress, atau saya tuliskan seperti ini. Ini sudah ada, ingress-nya terbuat, dan untuk ngecek sertifikatnya kubectl min ndemo, nama namespace-nya get cert. Nah, di sini sudah tergenerate satu buah sertifikat, tapi status ready-nya masih false. Nah, ini masih melakukan proses request. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dari Cert Manager dia akan melakukan challenge request gitu ya. Kemudian dia akan melakukan verifikasi apakah betul DNS yang kita request itu valid ada di Cloudflare atau DNS manajemennya. Kalau valid, dia nanti akan memberikan sertifikat yang sudah di-generate ya. Cert isunya nanti akan diberikan dan disimpan di dalam secret. Nanti kita coba lihat juga ya. Oke, kita balik lagi ke terminalnya dulu. Nah, untuk ngecek proses request-nya itu seperti apa, kalian bisa coba gunakan perintah seperti ini. Saya clear dulu. kubectl min ndemo get certificate request seperti ini. Nah, di sini sudah ada satu nama sertifikat yang tadi sudah kita request ya, dan di sini statusnya approve dan ready-nya pun true gitu. Tapi kalau misalkan kalian baru melakukan request, biasanya dia bakal false dulu. Nah, untuk lihat proses detailnya sebetulnya kita bisa gunakan kubectl min ndemo describe ya untuk lihat detailnya. Certificate request, kemudian nama domainnya apa atau nama sertifikatnya apa. Kalau sudah tinggal di enter. Nah, di sini ada prosesnya nih, waiting approval, kemudian order created, order pending, sampai dengan certificate issue. Artinya ini sudah sukses gitu ya, seperti yang saya jelaskan di sini. Jadi flow-nya kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita cek sekali lagi, ini saya clear dulu, kubectl min ndemo get certificate. Kalau yang sebelumnya tadi ready-nya itu false, sekarang itu sudah true. Nah, langkah selanjutnya berarti ini sudah berhasil dan kita bisa langsung cek dari web browser. Nah, cuma sebelum ke sana mungkin karena di sini kebetulan nama domainnya itu saya hanya gunakan di environment lokal gitu ya, hanya di jaringan lokal saja, nggak bisa diakses publik. Mungkin ada sedikit adjustment. Kebetulan di jaringan lokal saya itu menggunakan MikroTik ya, jadi saya perlu tambahkan DNS dulu supaya nanti otomatis bisa diarahkan ke sana. Oke, di sini mungkin kalau kalian sudah sering mainan sama MikroTik, tinggal buatkan semacam static DNS ya di sini. Kurang lebih seperti ini. Mungkin saya copy saja dari yang sebelumnya dan saya modifikasi bagian ininya. Tadi namanya local.diy.project.site. Depannya kasih bintang ya karena wildcard. Kemudian untuk tipenya di sini alias dan addressnya itu kita arahkan ke alamat IP ingress controllernya. Nah, mungkin saya coba cek dulu
Di sini saya kubectl min n demo get ingress. Nah, ini adalah alamat ingress controllernya. Tinggal saya copy, kemudian nanti saya paste di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah apply, oke, ini cancel aja. Mungkin saya enablekan dulu. Jadi ini sudah ngarah ke alamat IP ingress-nya. Nah, ini kalau misalkan di jaringan private ya. Tapi kalau kalian nanti mau pakai IP public pun bisa, tinggal diarahkan saja. Oke, di sini mungkin saya akan coba buka tab baru dan saya akan ketikkan sesuai dengan nama DNS yang saya tambahkan di sini. appdemo.local.diy-project.site. Ini harusnya akan muncul halaman dari Nginx-nya. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu apa? Di sini sudah SSL ya. Dan kalau kita lihat di sini dia sudah valid, dan kalau kita lihat di sini issuer-nya, detailnya dia dari Let's Encrypt, kemudian ya kalian bisa lihat sendirilah. Di sini kurang lebih ini adalah sertifikat yang valid di generate dari Let's Encrypt. Dan ini semua running di atas Kubernetes. Nah, untuk coba hal yang lain, mungkin saya ingin sedikit tunjukkan. Misalkan di sini saya akan coba download Prometheus kali ya, karena ada web UI-nya juga, jadi nanti bisa kita akses. Nah, untuk instalasinya pun sama, jadi saya akan gunakan Helm chart. Misalkan seperti ini perintahnya, saya cari dulu namanya apa, Helm search repo Prometheus. Ini memang cukup banyak ya untuk Prometheus. Kemudian ini saya gunakan yang ini ya, Prometheus community/Prometheus, saya copy, kemudian saya pull seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal ekstrak saja, tar xvf Prometheus. Seperti ini, kalau sudah kita tinggal pindah ke direktori Prometheus-nya. Saya clear dulu ya, cd Prometheus. Kemudian kalau kita lihat ada value YAML-nya, kita modifikasi value YAML-nya. Nah, sama seperti tadi, karena saya ingin membuktikan bagian sertifikat SSL-nya, saya akan loncat langsung ke ingress class controller-nya. Misalkan seperti ini ya, ingress-nya by default biasanya dia false, kita truekan. Kemudian untuk annotation-nya sama seperti tadi, ini tinggal kita masukkan searchmanager.io/cluster issuer, namanya adalah Let's Encrypt seperti ini. Nah, pastikan jangan sampai typo. Kemudian ada apa lagi ya di sini? Oh, bagian hostnya ya. Atau sebelum ke sana ternyata di sini ada yang perlu di uncomment dulu. Ini ingress class-nya kita perlu uncomment. Kemudian annotation-nya sudah. Dan bagian hostnya kali ya. Untuk bagian hostnya saya uncomment satu saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal modifikasi. Prometheus.local.diy-project.site. Seperti ini ya, kurang lebih. Kemudian TLS-nya kita aktifkan. Mungkin ini perlu kita tambahkan secret-nya. Kalau tadi Nginx kan nggak perlu ya, karena otomatis ya. Tapi di sini kita perlu tambahkan. Ini kita samakan saja deh. Prometheus.local.diy-project.site. Seperti ini. Oke ya, ini namanya biarkan saja Prometheus Server TLS. Kemudian sudah ya, cukup segitu saja. Oke, saya coba cek lagi ingress-nya. Oke, sini sudah. Oke, rasanya udah semua ini. Kalau sudah, ini tinggal kita save saja. Saya save, kemudian kita coba deploy ya. Helm min n, misalkan saya buat namespace-nya monitoring, install Prometheus min values YAML titik minus debug minus create namespace. Seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal tunggu semuanya sampai prosesnya selesai. Oke, kita coba cek dulu ya. Ini saya clear dulu kubectl min n monitoring get all. Pastikan semuanya running. Ini ada error image pool, mungkin karena koneksi internet kali ya. Nah, yang terpenting sebetulnya nanti Prometheus servernya lah ya. Untuk Kube state metric-nya nanti belakangan error pun nggak masalah lah. Oke, saya coba cek sekali lagi. kubectl min n monitoring get all. Oke, dan ini udah running semua. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya di sini mungkin saya coba cek ingress-nya. Get ingress. Sudah ada ya, namanya ini, hostnya ke sini. Kemudian sertifikatnya kita cek dulu. kubectl min n monitoring get cert. Apakah sudah tergenerate? Dia masih false ya. Nah, kalau masih false kayak gini bisa kita cek sertifikat request-nya seperti apa. Sertifikat seperti ini ya, seperti yang tadi sebelumnya saya tunjukkan. Di sini ada namanya Prometheus Server TLS 1.
tinggal kita describe saja kali ya. Ini biar cepat saya modifikasi aja seperti ini. Get-nya ganti jadi describe, kemudian sertifikat request, nama sertifikat request-nya apa. Oke ya, di sini kelihatannya sudah successful. Tadi kayaknya masih proses ya. Dan ini sebetulnya sertifikatnya nih, ada di sini ya. Oke, kalau sudah ini saya clear, saya coba cek lagi kubectl min and monitoring get certificate. Nah, di sini sudah ada, ready-nya itu true, artinya sudah successful. Dan sekaligus ya, saya coba nunjukin. Jadi kalau tadi kan ketika sertifikat isunya sudah berhasil, dia akan disimpan ke dalam secret. Nah, mungkin kalau kalian pengen lihat sertifikatnya, tinggal lihat aja di secret. Seperti ini ya, kubectl min and monitoring get secret. Nah, ini harusnya ada. Nah, ini sertifikatnya. Kalau kita lihat dalemannya, tinggal tambahin seperti ini. Nah, ini adalah sertifikatnya ya. Ini key-nya, sertifikatnya di atas. Nah, seperti itu. Oke, kita coba akses melalui web browser ya. Saya coba tampilkan dulu ingress-nya. Saya panggil host-nya seperti ini. Dan saya buka tab baru aja kali ya. Di sini saya akses ke prometheus.local.diyproject.site. Harusnya hasilnya muncul Prometheus-nya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat Prometheus UI-nya sudah muncul dan kalau kita lihat sertifikatnya pun di sini sudah tergenerate dengan baik gitu ya. Organizer-nya Let's Encrypt. Ya intinya ini sudah valid, trusted HTTPS gitu ya. Dan selanjutnya ya nanti kalian bisa kembangkan gitu ya kalau misalnya ada kebutuhan untuk jalanin web application dan butuh SSL sertifikat di dalam Kubernetes khususnya kalian bisa manfaatkan yang namanya Cert Manager. Ini berfungsi untuk mengelola atau mengenerate SSL sertifikat yang diintegrasikan langsung ke Let's Encrypt. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya terkait dengan gimana caranya kita bisa mengenerate SSL sertifikat di dalam Kubernetes dengan menggunakan Cert Manager. Nah, kurang lebih itu saja pembahasan pada video ini. Semoga membantu ya untuk kalian yang lagi belajar Kubernetes mungkin. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, nanti silakan tuliskan saja di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.